Pemirsa, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mengajak puluhan petugas penyuluh pertanian untuk mengikuti studi banding bertemu dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Selain bertemu dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, para peserta studi banding ini juga diajak untuk berkunjung ke Balai Penelitian Sayur Balitsa Kementerian yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berikut ini kita saksikan tayangan selengkapnya. Inovasi teknologi di bidang pertanian saat ini terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tuntutan untuk menambah serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para penyuluh pertanian sangatlah penting sebagai bekal para penyuluh saat membimbing dan mengajar para petani agar mencapai hasil yang memuaskan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar terhitung sejak Selasa 26 Maret lalu melakukan studi banding ke Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Jawa Barat. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar untuk mengadakan studi banding baik itu ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung maupun ke Balitsa dan nanti dilanjutkan ke BPPT Lembang. Ini dengan maksud kita untuk melakukan suatu pembelajaran dan juga mencari informasi untuk pertanian itu terkait pengembangan teknologi dan juga komoditas apa saja yang nantinya kemungkinan bisa kita kembangkan di Kabupaten Blitar. Karena kita tahu bahwa pengembangan teknologi saat ini itu sangat pesat sekali, baik itu teknologi budidaya sampai pasca panennya. Kita perlu tahu. Selain itu juga kami mengajak teman-teman penyuluh sebagai garda depan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar nantinya bisa langsung memberikan hasil kunjungan lapang atau studi banding ini nanti langsung ke masyarakat tani yang ada di Kabupaten Blitar. Dengan harapan pertanian yang ada di Kabupaten Blitar nanti betul-betul bisa berkembang sesuai yang kita harapkan dan nantinya bisa berkelanjutan sampai nanti penanganan dari off farm sampai on farm sampai off farm itu nanti tertangani semua. Jadi mulai dari pembenihan dan juga nanti pembudidayaan sampai nanti pasca panennya akan tertangani. Kabid Pemberdayaan Penyuluhan dan Kerjasama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung pada kegiatan ini menyampaikan beberapa program unggulan di Kota Bandung, diantaranya program Urban Farming dan Bandung Agri Market atau BAM. Inovasi layanan publik di mana setiap produk makanan khususnya sayuran dan yang itu yang akan beredar di Kota Bandung itu harus diuji gitu. Jadi apakah itu mengandung klorin, zat pemutih atau zat-zat yang berbahaya ya. Dan alhamdulillah mini laboratorium 3 itu mendapat pengarahan dari Kemenpan RB untuk masuk top 40, jadi 40 besar itu yang puncaknya. Dan sayangnya seluruh kementerian lembaga negara, jadi alhamdulillah satu kebanggaan juga untuk Kota Bandung ya khususnya di Spangtan. Nah di bidang-bidang lain pun ada, terus kita juga punya ATM beras yang ada di ketahanan pangan. Nah selanjutnya juga kita punya juga program-program unggulan lain ya, termasuk ya di klinik hewan. Ada, kami punya klinik hewan
di mana setiap harinya itu menerima pasiennya hewan-hewan, pasien hewan Pak ya. Ini kan. Itu tanpa dipungut biaya Pak. Jadi para penghobi binatang sayangannya kalau ada yang sakit silakan datang ke klinik hewan di kami. Cuma memang dibatasi satu orang hanya bisa dua buah binatang kesayangannya. Dan itu kita batasi ya binatang yang harus diiknya sampai 50. Karena kalau nggak dibatasi, waduh berat itu. Selanjutnya kebetulan juga di bidang kami juga kebetulan di khususnya bidang PPK kita juga punya program unggulnya itu satu urban farming ya Pak, atau pertanian perkotaan. Nah untuk urban farming ini kita sosialisasikan ke masyarakat metode pelatihan pengenalannya satu budidaya dengan cara konvensional dengan media tanah ya seperti itu atau dengan hidroponik misalnya sebagai isolasi hidroponik. Dan alhamdulillah kalau untuk kegiatan urban farming di Kota Bandung malamnya kita kebetulan punya 30 kecamatan dan di setiap kecamatan sudah kita drop greenhouse. Nah, greenhouse itu yang mengelolanya kita serahkan ke wilayah dari Pak Camat atau Pak Lurah, siapa yang mengelola silahkan. Jadi di kecamatan tuh selain ada kelompok pengelola greenhouse, kita juga punya kelompok urban farming. Nah, untuk kelompok urban farming kita juga punya KWT. Ya alhamdulillah Kak, untuk tahun 2018 kita punya 4 kelompok wanita tani yang mendapat bantuan KRPL dari kementerian. Mungkin di Bapak juga ada di sana. Jadi kita cuma 4 Pak. Alhamdulillah, tapi dari 4 tuh dari kemarin penumbuhan dan sekarang pengembangan masih dapat gitu. Dijelaskan oleh Hatta, Kabid Pemberdayaan Penyuluhan dan Kerjasama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, bahwa program unggulan yang ada tersebut bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, mengingat luasan lahan pertanian hanya sekitar 700 hektar dengan jumlah penduduk 2,4 juta. Luasan lahan sawah tuh cuman berapa gitu? 700 hektaran 700 gitu. hektar, Pak. Karena tidak semua kecamatan punya lahan sawahnya. Seperti ini masuk ke Cicendo kecamatannya. Di sini nggak ada lahan sawah. Ada berapa kecamatan Pak se-Kota Bandung ini? Jumlah kecamatan di Kota Bandung ada 30 kecamatan. Kelurahannya? 151 kelurahan. Nah, kecamatan yang ada sawah tuh yang ada tuh sekitar Bandung Timur, Ujung Berung, Cibiru, Gede Bage, Rancasari. Ya. Nah untuk wilayah tengah sini sudah tidak ada, sudah habis. Petugas harian lepasnya ada berapa Pak? THL kita tuh yang tenaga harian lepas ya? THL tenaga harian lepas untuk pertanian tuh untuk yang dari pusat ada 4 orang, yang itu yang negeri Pak ya? Bukan, yang THL kontrak ya. Tenaga kontrak THL PP yang dari pusat. Dari pusat. Dan alhamdulillah 4-4-nya kemarin sudah ikut testing P3K itu dan sudah lolos. Yang terus daerah. Ada THL daerah yang dari provinsi ada juga ada 4 orang. Terus ada juga yang OPT. POPT ya. POPT, petugas pengganggu organisasi tanaman. Ada 4. Jadi jumlah penyuluh kita yang itu 12 ditambah yang PNS-nya 2. Jadi ada 14-an lah. Masih ini terfokusnya di khotbah. Belum sampai mengarahkan urban farming. Baru agropolitan. Nah, ini yang perlu teman-teman nanti diberi motivasi, penjelasan dan seterusnya. Berikutnya tentang tadi saya katakan quality control ya, quality control dan pangan kita juga belum mengarah lebih dalam. Misalnya kalau masalah khotbah, teman-teman banyak sekali di lapangan sudah ada, dan kemarin juga dibekali dari Balai Besar untuk masalah persayuran dan manajemen. Dan di sini tentang manajemen sudah melangkah lebih jauh. Nah, tentunya mohon nanti penjelasan gimana.
idealnya kan sebetulnya kalau di teorinya satu kelurahan, satu desa, satu penyuluh ya. Kalau di kita dibalik Pak. Karena terbatasnya kita penyuluh kita tuh yang PNS-nya 2 orang, ya karena semen pensiun jadi tinggal Bu Jati sama Bu Beni ya. Yang THLPP-nya 4 orang, Bu Susi, Bu Beni, Bu Susi, Pak Asep sama Heri ya. Yang daerahnya 4 ya. Dan OPT, jadi kita minim Pak. Jadi kita balik, harusnya satu kelurahan atau satu desa satu penyuluh, di kita satu penyuluh memegang 4 kecamatan. Kalau satu kecamatan itu ada 6 kelurahan, tinggal dikali aja. Tapi kita bebannya juga tetap seorang penyuluh di satu harus punya program unggulan di satu kecamatannya, baik urban farmingnya, ya atau hidroponiknya. Jadi mereka kita bebani satu orang penyuluh punya proyek unggulan yang bisa dibanggakannya satu kelompok urban farming ataupun greenhouse-nya gitu. Tapi alhamdulillah ya kebetulan kondisi yang mungkin kalau bagi orang kota budidaya itu on-farm tuh menarik juga gitu ya, sehingga ketika kelompok kita ya teman-teman di warga kita bisa menanam tumbuhan cabai aja rawit Pak, bisa tumbuh dia dari dari nyemai terus dari itu sampai berbuah itu selalu di perkembangan itu dia foto dia upload gitu. Itu mungkin karena orang ya itu mungkin nggak orang kota aneh gitu ya, jadi bisa budidaya terus bisa apalagi sampai menghasilkan gitu. Tapi ya itu ya kita juga kita didukungnya satu warga yang sebagian besar warga begitu tertarik dengan on-farm ya. Di sisi lain juga mereka kan familiar dengan IT gitu ya, sehingga ketika dia tanamannya tumbuh diupload di sosmednya. Tapi termasuk ketika tanamannya kena serangan juga diupload juga. Kalau saya sih berharap ke teman-teman penyuluh teruslah berkarya, teruslah berikan ilmu-ilmu yang dipunyainya, empirisnya, pengalamannya untuk meningkatkan para petani kita, apalagi kan kita pemerintah sudah merencanakan kita lumbung padi internasional 2004 itu ya 2025. Jadi tolonglah teman-teman penyuluh bekerja dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas untuk itu kan dan niatkan ibadah untuk petani. Betul. Dan banyak inovasi. Banyak inovasi. Dengan teknologi pertanian sekarang tuh makin banyak. Sebenarnya enak, teknologinya mendukung dan warganya pun sebetulnya kan menarik, lebih banyak yang tertarik. Ya pertanian modern intinya sih.